Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita sampaikan dulu bela sungkawa kita atas kesyahidan Sayyid Ali Al-Khamenei. Adamullah ujurana wa ujurakum bistishhadi ayatillah al-udma al-marja'il a'la As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan menempatkannya bersama datuknya Al-Mustafa dan keluarga sucinya. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah, doa potongan, doa pertama pada bulan Ramadan, wa nabbihni an-naumil ghafilin. Ya Allah, bangunkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Ramadan adalah momentum. Seseorang yang tidak mampu atau tidak mau memaksimalkan bulan Ramadan adalah orang yang lalai. Sedangkan orang yang sadar dan cerdas, dia akan memaksimalkannya. Karena momentum adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Agar kita mampu memaksimalkan momentum Ramadan sebaik mungkin, maka para ulama memberikan tip sebagaimana yang mereka ucapkan untuk memperoleh itu. Mereka mengatakan al-ladzatu fi tarkil ladzah. Kelezatan itu di dalam meninggalkan kelezatan. Kalau kita ingin memperoleh kelezatan bulan Ramadan, kelezatan ukhrawi, maka kita harus meninggalkan kelezatan makan, kelezatan tidur, atau kelezatan duniawi yang lainnya. Contoh konkret dari manusia yang mampu meninggalkan kelezatan dunia sehingga memperoleh kelezatan ukhrawi sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Inna maulana Amirul Mukminin alaihissalam waqa'a fi rijlihi naslun. Pada suatu hari ada naslun, itu bagian yang tajam, boleh jadi dari anak panah ataupun dari tombak atau yang lainnya, menembus kaki Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Fala yumkin min ikhrajihi, tidak mungkin untuk dicabut. Faqalat Fatimah alaihassalam, kemudian Sayyidah Fatimah berkata, akhrijuhu fi hali sholati, hendaknya kalian mengeluarkan
tombak tersebut, mata dari anak panah tersebut ketika beliau melakukan sholat. Fa innahu la yahissu mimma yajri alaih. Karena ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib menunaikan sholat, beliau hanya fokus kepada Tuhannya sehingga tidak merasakan apa yang terjadi padanya. Fa ahraja wa huwa alaihi salam fi sholatihi. Maka ujung tombak yang tajam itu atau ujung anak panah yang tajam itu dikeluarkan di saat Al-Imam Ali bin Abi Thalib melakukan sholat. Manusia yang berhasil meninggalkan kelezatan duniawi, maka otomatis dia akan merasakan kelezatan ukhrawi, kelezatan di dalam beribadah. Dia akan memperoleh kelezatan ketika melakukan sholat. Dia akan memperoleh kelezatan ketika membaca Al-Quran. Dia akan memperoleh kelezatan ketika membaca doa-doa. Dia akan memperoleh kelezatan ketika bersedekah. Dan dia akan memperoleh kelezatan ketika meninggalkan kemaksiatan dan kelezatan ukhrawi yang lainnya. Orang semacam itu pastinya dia akan mampu memaksimalkan momentum Ramadannya. Lebih-lebih pada waktu turun ayat Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ar-Rasul memohon kepada Allah, zidni ya Rabb, tambah. Jangan satu kebaikan engkau balas dengan 10 kebaikan, kamu tambah ya Allah. Doa ini dipanjatkan untuk umatnya. Rasul menyadari, Rasul mengatakan, ya Allah, usia umatku sangat singkat. Beda dengan umat-umat sebelumku. Mereka memiliki usia yang sangat panjang. Kata Allah, iya, memang usia umatmu sangat singkat. Tapi mereka aku beri malam Lailatul Qadar. Allah seakan-akan ingin berkata kepada kita, wahai umat Muhammad, setiap tahunnya kalian aku beri bonus. Bonus itu adalah malam Lailatul Qadar. Durasinya sangat singkat, hanya semalam, tetapi memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan, atau lebih baik dari 83 tahun plus 14 hari. Seseorang yang harus maksimal dalam jangka yang cukup panjang 1 tahun, 365 hari, harus maksimal dalam ibadahnya. Atau harus maksimal di dalam meninggalkan kemaksiatan, itu sangatlah sulit karena durasinya sangat panjang. Tapi ketika kita diberi durasi yang sangat singkat, hanya semalam, tapi memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan, maka tentunya kita lebih berpeluang untuk bisa memaksimalkan. Kita akan lebih mampu untuk bahkan bukan memaksimalkan secara totalitas. Kita beribadah dan secara totalitas kita meninggalkan kemaksiatan. Orang yang mampu menjalankan proses Ramadannya dengan maksimal, dengan baik, mampu menjalankan proses malam Lailatul Qadarnya dengan baik dan maksimal, maka dia akan menghasilkan buah yang dia akan peroleh dari puasa Ramadan tersebut. Apa itu buahnya? Buahnya ketakwaan akan menjadi karakter kita. Ketakwaan bukan hanya sekedar menjadi sifat, tapi menjadi karakter, berarti sifat yang melekat kepada kita.
yang sudah menyatu dengan kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa dan juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian memperoleh ketakwaan. Dan orang yang telah memperoleh karakter ketakwaan, maka dia akan memperoleh apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul, idza salima sahru Ramadan salimat sana. Orang yang sukses dalam bulan Ramadannya, dia akan sukses pada 11 bulan berikutnya. Karena 11 bulan berikutnya akan dikawal dengan karakter ketakwaan yang telah dia peroleh pada bulan Ramadan. Dan semoga kita semua mampu memaksimalkan dan memperoleh malam Lailatul Qadar. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah, Allahumma ansur al-muqawimin fi Iran, fi Palestin, fi Lubnan, fi Yaman, wa fi jami'i anha'il alam. Allahumma dammir a'da ad-din, wa syattid samlahum, wa mazik jam'ahum, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.